Halo semuanya, balik lagi ke video terbaru. Hari ini gue mau nge-review sebuah film yang baru aja gue nonton. Gue udah lama banget ya nggak bikin review video, review film gitu. Karena ya minggu lalu juga filmnya apa ya minggu lalu? Minions sama Toy Story ya, oh Supergirl juga kan. Dan gue nggak punya ketertarikan dan keinginan untuk menonton film itu. Mungkin nanti pas sudah keluar di streaming mungkin. Tapi ya akhirnya gue nonton film lagi nih. Gue nonton film di streaming ya. Nah gue minggu ini juga nggak tahu deh, gue belum tahu juga sih gue nonton film apa. Sebenarnya belum ada deh. Yang bakalan sibuk tuh minggu depan itu ada Odyssey, The Odyssey, terus ada Evil Dead Burn. Gila sih. Tapi ya sorry ya nggak pakai speaker, nggak pakai apa microphone, soalnya gue lupa nggak ngecas anjir. Tapi ya gue mau ngomongin film apa? Gue mau ngomongin film yang keluar itu nggak salah kayak tahun lalu ya, tahun lalu tuh tahun 2024 gitu, gue lupa. Judulnya tuh Hard Eyes. Jadi ini film slasher ya. Akhirnya gue pengen nonton karena gue kayak keinget aja gitu, oh iya ada tuh film slasher yang gue belum pernah nonton itu. Jadi gue hari ini baru nonton dan gue main kaget sih. Gue jujur gue udah lupa ya kayak dari segi promotional material mereka gitu kan, kayak trailer gitu gue udah lupa. Jadi pas gue nonton film itu gue kaget, anjir ini film itu ternyata komedi gitu. Dan lumayan lumayan refreshing juga gitu ngelihat nonton film yang kayak ya ya harus itu horor gitu kan. Horor kan harusnya tegang, ini kan slasher gitu kan kayak. Tapi kayak di separuh babak pertama film ini tuh kayak komedi gitu loh, kayak komedi romance gitu. Ya iya sih, ada openingnya itu babak pembunuhan gitu lah, dari si pembunuh yang menggunakan topeng dengan mata eh, berbentuk hati itu, Hard Eyes Killer gitu. Nah jadi si pembunuhannya ini tuh mereka menargetkan itu pasangan gitu. Dan apa, pembunuhan itu udah terjadi di banyak tempat gitu. Ini kalau salah kayak tempat ketiga gitu kalau salah. Terus mereka itu melakukannya itu pas di hari Valentine gitu, ataupun di sekitaran hari menjelang Valentine gitu. Jadi mereka menargetkan pasangan yang akan menikah ataupun ya pokoknya pacaran gitu. Dan di film ini kedua karakter utamanya yaitu Ellie dan Jay itu ya menjadi target lah, sasaran dari si pembunuh Hard Eyes Killer ini. Nah jadi si Ellie ini dia tuh kerjanya kayak di marketing gitu. Dia baru aja putus sama pacarnya, makanya dia kayak bikin kayak marketing, kayak iklan untuk perusahaannya yang dia kerja. Perusahaan kayak apa ya, jewelry itu apa sih, berlian. Masa bahasa Indonesia lupa anjir. Ya pokoknya dia kayak bikin promosi iklan mengenai berlian itu kayak yang mekap, yang kayak till death do us apart gitu lah. Iya romantis, tapi kayak bosnya itu nggak suka karena akhir-akhirnya dari si kampanye itu kayak kematian gitu dari si salah satu pasangan tersebut. Nah jadi karena begitu banyak orang yang langsung sama kampanyenya, sama iklannya. Dan dia manggil si Jay. Nah si Jay ini udah ketemu duluan nih sama si Ellie di di scene pertamanya gitu. Dan ya itu kayak komedi aja gitu anjir, kayak romance comedy movie gitu. Ellie juga punya temen namanya Monica. Ini gue udah pakai cheat sheet karena gue kadang-kadang lupa namanya. Ya jadi ya begitulah. Eh, Apa ya, gue mau ngomongin apa ya, oh ya langsung aja kali ya. Kayak pertama ya, gue kenapa gue pengen nonton film ini juga gara-gara si Mason Gooding sih. Dia tuh kan ini ya main di Scream ya, udah kayak 3 film terus dia udah ditusuk berapa kali, hidup aja anjir. Kayak kenapa ini orang gak mati-mati gitu kan. Kayak gue nonton kayak Scream 7, 5, kok nggak salah gue skip 6 sih. Tapi nggak usah, gue udah lihat kayak klip-klip di YouTube gitu, kayak dia juga ditusuk banyak banget tapi dia masih hidup gitu kan. Kayak what the fuck, like how is he immortal? Maybe it's a running joke, mungkin itu kayak running joke gitu, kayak komedi, kayak trope, I don't know. Tapi ya gue nonton itu karena ya gue tertarik aja gitu, mereka mau bawa dia tuh ke arah mana gitu, apakah ini kayak karakter mirip gitu sama yang di Scream. Dan kata gue ya
ya mirip juga sih, dia kayak yang meran karakter yang si cowok ganteng yang kayak ya ada charmnya gitu loh. Terus akhirnya uh, sepanjang film ya si Jay sama si Ellie ini ya, walaupun awalnya mereka cuman kayak temenan dan mereka pun gak punya perasaan romantis, pada akhirnya mereka kayak punya perasaan juga gitu. Cuman ya udah filmnya itu ya lumayan not bad gitu. Ini filmnya cukup bagus dan gue suka. Babak pertama dan babak kedua dan ketiganya tuh emang lebih ke horor gitu ya pada nantinya gitu. Tapi kayak komedi, black komedinya tuh masih ada aja gitu, dan gue lumayan suka eh, bagian-bagian jokes gitu yang dikeluarin. Dan kata gue sih Ellie sama Jay ini, si Olivia Holt sama Mason Gooding ini chemistry-nya bagus sih kata gue suka banget dinamika mereka dan gimana cara mereka kayak ngalahin dan ngelawan si Hard Ice Killer ini gitu. Gue suka sih itu, salah satu aspek dari filmnya yang gue suka gitu. Terus ya kita ngomongin pembunuhan ya, banyak adegan yang gore, tapi sayangnya bagian-bagian pembunuhan itu, kalau kalian pecinta gore dan pecinta kayak slasher movie yang nunjukin sisi serial killer yang kayak ngebunuh gitu ya, dia munculnya hanya kayak di bagian paruh setengah ke belakang. Sayangnya di bagian awal itu kayak cuman character work gitu loh. Walaupun ada itu kayak mostly off screen gitu, dan itu sayangnya kayak yang nggak ditunjukin gitu kan. Ya iya sih, namanya juga serial killer kan, kayak pembunuhan kan nggak akan dikasih lihat gitu kan. Cuman ini kan film gitu, harusnya kan kasih lihat gitu. Itu sayangnya di situ sih menurut gua. Terus ya villainnya, pembunuhnya, twistnya atau revealnya itu juga menurut gua udah terlalu jelas. Apalagi udah banyak clue gitu dikasih tahu dari kayak awal film lah, sama di pertengahan film itu udah kayak dikasih clue gitu. Contohnya ini nama inisial di cincin itu udah kayak jelas banget siapa pembunuhnya. Terus ya villainnya ya oke gitu ya. Kita akan bahas itu di spoiler, kenapa mereka kayak apa sih goal mereka, apa mereka yang pinginkan gitu kan. Cuma ya villainnya ya menurut gua apakah mereka akan dikenang gitu, mungkin enggak. Tapi menurut gua si kostum dari si Hard Ice Killer itu cukup ikonik juga, cukup memorable lah. Apalagi pas di scene nanti di kantor polisi, stasiun polisi, police station apa itu pokoknya gelap, di listriknya itu lagi dipademin, lagi dibuat error, dirusakin sama si, ya lu tau lah yang film horor yang jedak jeduk listriknya, lu tau lah ya kayak gimana kan. Si pembunuhnya itu, si Hard Ice Killer itu ternyata lensa matanya itu bisa nyala dan dia bisa ngeliat di dalam kegelapan. Itu keren sih, itu salah satu scene favorit gue sih dari si film ini gitu. Cuman ya again sayangnya kayak beberapa kayak villainnya nggak gitu bagus menurut gue. Terus juga beberapa klise gitu, kayak stasiun polisi kok nggak ada orang, kemana semua polisi yang ada. Terus apa lagi ya ada beberapa yang gue kayak mereka tuh harusnya bisa kayak jadinya itu lebih bagus gitu, tapi enggak ya. Kayak tadi yang gue udah bilang juga, kayak di babak pertama itu lebih ke karakter work sih, lebih ke karakternya kayak gimana, nge-explore karakter yang ada gitu. Dan ya sampai ada pembunuhan pun kayak nggak dikasih lihat gitu, cuma yang terjadi juga cuma kayak openingnya aja gitu. Terus apa lagi ya yang gue nggak gitu suka, harusnya kayak film ini kayak ya oke lah gitu. Gue kaget gitu film ini ternyata cukup menyenangkan untuk ditonton juga. Dan walaupun simple gitu kan, ceritanya simple lah, kayak ini dua orang, yang satu kayak yang satu itu yang pingin cinta banget, pingin punya pacar banget, yang satunya lagi tuh kayak udah nggak punya hope lah dalam dunia romansa dan cinta gitu, kayak dia udah kayak muak gitu kan. Terus akhirnya mereka bertemu dan mereka chemistry mereka berkembang dan jadi pacaran gitu kan, kayak ya kita udah lihat gitu kan di banyak film gitu. Tapi
jelas-jelas film ini menurut gue bagus sih, dan gue suka banget dengan referensi-referensi terutama Fast and the Furious. Ini gue juga kaget karena ternyata salah satu aktrisnya juga ternyata dia emang ya karakter di Fast and the Furious gitu. Jadi ya kita langsung aja ke spoiler kali ya. Menurut gue skor dari film ini, menurut gue kasih film ini hasilnya bisa 7 atau 8 sih. Tapi menurut gue kasih film ini 8 sih. Gue suka nih film, tapi I don't know, tapi 8 tuh kayak terlalu tinggi gitu loh. Ini kayak di antara 7 sama 8 gitu loh. Gue bahkan kasih ini kayak di 7, tapi kayak 7-nya itu yang paling bagus banget ya, 7,5 lah ya. Ya gue gak mau pakai koma-koma, tapi gue mau kasih film ini 7 sih. Tapi ini 7-nya tuh 7 yang top sih, yang udah hampir ke 8 lah. Ya jadi begitulah. Sekarang kita langsung aja masuk ke spoiler kali ya. 3, 2, 1. Oke, spoiler. Ya ini udah film lama juga, nggak lama sih, kayak setahun 2 tahun lah. Tapi ya jadi awalnya tuh jadi kasih lihat gitu, ada ini pasangan dibunuh sama si Hard Ice Killer. Gue bunuhnya juga lumayan kreatif ya, walaupun ya beberapa ada yang kayak udah biasa kalau kalian udah nonton film slasher, film kayak Scream gitu kan, udah kayak ya udah biasa gitu. Cuman yang gue suka ya, ada yang satu di awal tuh si ceweknya itu targetnya dia tuh masuk terperangkap di mesin press untuk bikin anggur gitu. Itu lumayan gory juga sih, gue suka itu adegannya. Dan ya itu maksud gue, jadi adegan pembunuhan itu cuma itu doang, sampai kayak mungkin di pertengahan film kali ya mulai ada pembunuhan lagi gitu. Walaupun ada pembunuhan, dia cuma masuk ke berita di TV, dan itu pun nggak dikasih lihat gitu loh, si Hard Ice Killer itu ngebunuhnya itu gimana gitu. Nah jadi si Hard Ice Killer ini, kenapa mereka nargetin si Ellie sama si Jay? Karena si Ellie sama si Jay ini pas dia mereka keluar dari kayak ngomongin kerja alias kencan. Si Jay ini dia tuh suka sama si Ellie dan pingin ngajak dia kencan gitu. Cuman dia kayak ngomong, oh ini cuma buat ngobrolin pekerjaan gitu sambil makan bareng gitu di restoran. Si Ellie itu ketemu sama mantan pacarnya, dan mantan pacarnya itu sama ceweknya yang baru gitu. Jadi si Ellie langsung ciuman sama si Jay karena kayak ya mau pamer juga lah gitu kan. Gara-gara itu si Hard Ice Killer ngeliat itu dan nargetin tuh berdua. Akhirnya mereka berdua naik taksi pulang ke rumah si Ellie. Ternyata kelupaan kuncinya, si Jay masuk juga karena dia mecahin pintu depan kayak kos-kosan kalau nggak salah. Ternyata tiba-tiba di dalam klosetnya si Ellie itu udah nungguin tuh si Hard Ice Killer. Gue main kaget juga sih, ada vibrator di sini, terus dia lemparin ke mukanya si killer. Gue suka sih adegannya pas yang si Ellie-nya ngebuka klosetnya. Gue kirain itu kayak prank gitu, ada yang ngeprank gitu. Tapi terus gue mikir siapa juga ya anjir yang masuk ke kamar dia, masuk ke dalam kloset terus ngeprank dia pakai kostum si pembunuh berantai itu kan aneh anjir. Dan ternyata emang bener, ternyata itu emang si pembunuh berantainya gitu di situ. Terus jadi adegan lari, si taksinya pembunuhnya ditembak pakai apa sih namanya, crossbow itu kayak panah ya, tembakan panah gitu. Dia mati, terus akhirnya berdua lari, terus akhirnya dia berhasil lari, terus si Jay pingsan gara-gara nyelamatin si Ellie. Cuma si Ellie kayak ninggalin si Jay, terus akhirnya si Ellie diselamatin sama polisi. Terus mereka baru ketemu si detektifnya namanya siapa, Janine Shaw sama Zeke Hobbs. Dan gue kayak si Ellie juga ngomong kayak, wait, Hobbs and Shaw from the movie gitu kan. Terus gue juga baru tahu gitu kalau si karakter si Janine ini, si Jordana Brewster ini tuh ternyata dia tuh yang meranin kalau nggak salah tuh kayak istrinya si Toretto tuh siapa gitu pokoknya di film
di franchise Fast and the Furious gitu. Itu gue kaget aja, jujur gue kirain, gue udah lihat mukanya tuh, gue udah kayak ini orang familiar gitu. Gue kira dia tuh kayak dari scary movie atau Scream gitu lah, Scream mungkin dari ya pokoknya film-film slasher gitu lah yang terkenal. Ya at least kayak Scream lah ya, karena gue emang lebih dekat ke Scream sih. Gue kayak jujur Friday the 13th, Texas Chainsaw, apalagi ya, Freddy Krueger gitu kan, itu gue belum pernah nonton sama sekali. Nightmare on Elm Street at Elm Street, ya pokoknya itu. Ya itu, jadi gue kayak familiar gitu. Ternyata dia emang aktris dari si Fast and the Furious, namanya juga Hobbs and Shaw gitu kan, cuma dia Janine Shaw. Dan Janine Shaw dia juga sama partnernya nemuin cincin yang ada inisialnya JS di crime scene pertama di awal film itu. Si J. Simmons sama si pembunuhnya itu di disguise, dipasang lah jadi kayak si detektif tuh nya itu kayak ngirain kalau si J itu pembunuhnya itu, padahal dia enggak gitu. Nah si detektif si Janine Shaw ini dia tuh ngomongin kayak ini ada ketinggalan cincin di crime scene pertama itu, ada inisialnya JS, namanya J. Simmons kan. Terus gue pikir-pikir, lah kan kita udah tahu dia itu bukan pembunuhnya, terus kan nama lu Janine Shaw gitu kan, lu kan juga JS gitu, jadi udah kayak obvious banget siapa pembunuhnya. Dan ya benar gitu, ternyata si detektif itu, si Janine ini salah satu pembunuh si Hard Ice Killer itu. Nah satunya lagi itu namanya David, dia tuh kayak seorang kayak kerja IT gitu, dia baru kayak benerin sesuatu dari stasiun polisinya, dia pulang, dia ngobrol bentar dengan Ellie, terus dia keluar gitu lah. Terus tiba-tiba ya itu lampunya redup mati, terus si David ganti jadi si Hard Ice Killer, ngebunuh cuman satu-satunya polisi di stasiun polisi itu. Dia literally ngebunuh satu polisi doang. Terus dia abis itu dia kayak pura-pura ngebunuh si Janine, terus dia akhirnya ngebunuh partnernya si Janine yaitu Zeke Hobbs, dibunuh mati. Tapi si Ellie sama James bisa kabur, dan dia kayak ke tempat apa sih, kayak tempat sinema gitu yang banyaknya itu mobil-mobil gitu buat pasangan-pasangan Valentine untuk nonton film gitu. Nah si killernya itu juga ngejar ke situ. Akhirnya mereka si killernya kan juga gitu kan, anjir ini semua kayak pacaran gitu kan tentunya kan ya si killernya kan ngebunuh pacaran semuanya gitu kan. Tapi dia fokusnya ke satu pasangan itu, jadi dia coba cari si Ellie sama Jay. Tapi si Ellie sama Jay itu udah sembunyi, cuman si yang punya mobil vannya itu lagi hubungan badan, lagi having sex di belakang. Itu keras banget sampai si Hard Ice Killernya tuh udah nggak tahan, dan mungkin dia juga dengar kan dari luar, ngebuka pintu belakangnya, ngebunuh si cowoknya, ditusuk pakai apa sih itu, kayak pedang gitu atau apa gitu. Terus si ceweknya langsung dibawahin, mulutnya sampai tembus. Itu juga shotnya lumayan keren, itu shotnya keren sih, gue suka shotnya dari mulut yang bolongnya gitu, terus akhirnya keluar gitu, itu keren sih. Nah, abis itu ya udah si Ellie sama Jay lari. Hard Ice Killer kan dianya kan udah nggak tahu deh dianya kemana nih si pasangan berdua itu. Dia jadinya ngebunuh semua pasangan yang berlalu lantai lah, pokoknya dia ngebunuh banyak orang gitu. Ya nggak banyak sih, kayak on screen cuma kayak 3 orang tuh berapa gitu. Terus akhirnya si Ellie sama Jay, si Ellie kayak, waduh gue nggak bisa ninggalin nih gitu kan, kita harus ngebunuh dia nih, kita harus ngehabisin masalah yang kita bawa ini sekarang juga. Dan mereka berhasil gitu, mereka akhirnya bekerja sama dan ngebunuh si Hard Ice Killer. Pas dibuka, mukanya muka orang random gitu. Terus mereka kayak, kok aneh ya, kok orang random gitu kan. Ya, dan gue ngeliat tuh waktunya masih ada 30 menit lagi anjir. Dan ternyata benar gitu, di 30 menit terakhir akhirnya
si Jay pulang sama Janine Shaw dan dia diculik ke Saint Valentine Chapel, gereja Saint Valentine. Apa sih ngomongnya, chapel itu bukan gereja ya, kapel gitu bahasa Indonesia, gue nggak tahu. Dan akhirnya si Ellie pun masuk ke situ, dan disitulah ternyata Hard Ice Killer itu ada bertiga. Jadi ada si David, Janine, sama yang udah dibunuh di awal itu namanya Eli. Dan Eli ini ternyata dia itu kayak cuman obsessive fan, which I think itu kayak udah trope banget, udah klise banget. Jadi gue kayak okay, whatever gitu kan. Tapi ya si pembunuh berdua ini gue suka sih. Dan gue lumayan suka juga. I think kalau misalnya orang ngomongin kayak, oh pembunuh berantai di Valentine, goalnya apa? Oh ini pasti ulah seorang cowok incel, misoginis, seorang cowok yang gak punya pacar, yang selalu kalau mereka mau kalau mereka udah kayak confess gitu, mereka selalu ditolak cintanya gitu, mereka selalu ditolak di hari Valentine gitu. Gue kira itu bakal kayak gitu, ternyata enggak gitu. Ternyata pembunuh itu ada dua, dan goal mereka dan keinginan mereka itu enggak gitu. Ternyata mereka itu cuman ya punya fetish gitu, mereka itu punya king ngebunuhin orang gitu. Mereka punya apa sih namanya, kayak mereka itu dapat kepuasan secara hasrat, secara romantik hasrat itu saat ngebunuh orang yang lagi pacaran gitu loh. Itu kayak sick, dan gue suka gitu twist reveal-nya itu, yang goal-nya itu gue suka itu. Tapi kayak dalam twist-nya itu udah kayak, oh si David sama si Janine gitu, kayak oke gitu. Dan gue suka sih di babak ini si Ellie harus ngebunuh dianya sendiri atau harus ngebunuh si Jay. Terus dia nembak di bahunya si Jay, tembus tuh kena si Janine. Ya udah tuh si Janine ngelawan si Ellie. Si David itu kayak sama si Jay lah, kayak nungguin dia, terus akhirnya pas mau dibunuh, si Jay diam-diam ngambil busur panahnya yang bisa kayak ngepanjang sendiri gitu, terus langsung ditempelin ke sebelah kepalanya si David, terus dipanjangin langsung nusuk ke matanya gitu. Itu keren sih, practical effect-nya bagus banget. Gue suka banget, dia langsung ada kayak pas cet gitu. Itu bagus sih. Terus dia akhirnya ya panik histeris, jatuh ke tempat altar penuh lilin lah. Terus dia kebakar sama lilin yang meleleh gitu. Gue kira dia bakal kebakaran loh, dia bakal kayak kebakar gitu, ternyata enggak juga gitu. Cuman kaget sih, dia cuma kebakar sama lilin yang udah meleleh gitu. Nah kalau si Janine matinya, si Ellie bisa pas lagi mau dibunuh sama si Janine, si Ellie langsung pakai sedotan metalnya dia yang dia punya. Itu pun udah dibawa dari kayak sepanjang film. Kalau dia tuh emang selalu bawa sedotan metalnya gitu. Dan gue lumayan suka sih mereka kayak ngebahas tentang sedotan, tentang fatalnya penggunaan sedotan kertas gitu. Padahal kayak tempat buat kopi itu masih plastik gitu kan, kayak what the fuck man, kayak masih aja gitu kan, kayak apa, merusakin lingkungan gitu. Makanya si Ellie bawanya tuh sedotan metal itu, sedotan besi, apa sih ngomongnya gue nggak tahu lah, pokoknya ya sedotan besi itulah dia selalu bawa. Dia tusuk ke lehernya si Janine, dia lagi ya kaget gitu ke belakang, sama si Ellie dibawa tusukin ke patung Santo ya, karena cowok kan, nggak salah, Santo Valentine. Dia ada pedangnya gitu lagi gini, ditusukin ke lehernya. Terus karena dia di atas, si kakinya tuh kayak ngayun-ngayun gitu, si Janine tuh kakinya kayak ngayun-ngayun gitu. Gimana dia masih hidup nggak tahu juga, mungkin tuh refleks dari kakinya, nggak tahu. Pokoknya dia kakinya gerak-gerak terus, karena gerakan itu lehernya langsung kayak kebuka dan terpenggal lah. Dan itu gimana si Janine itu mati gitu. Si Janine matinya terpenggal. Terus tentunya kayak setiap slasher movie yang udah pernah keluar, there's always one more jump scare, dimana si David tetap masih hidup dan dia ngerangkat mau ke si Jay. Tapi si Jay tentunya cepet, dia langsung ngambil tembakan crossbow-nya si David, langsung ditembak ke kepalanya sekali, langsung mati. Itulah filmnya.
lumayan lama juga ya gue ngeceritain filmnya dengan spoiler gitu. Tapi ya begitulah. Jadi ya kalian udah tahu lah ya kenapa gue nggak gitu suka. Tapi gue juga suka gitu karena komedinya tuh ada gitu, komedinya tentang kayak romansanya gitu kan. Terus menurut gue kayak couple yang main karakternya si Ellie sama Jane ini likable gitu, bagus banget. Nah iya emang gue pingin ngasih ini 7,5, cuman gue kayak gue nggak mau sih kayak pakai koma-koma gitu. Jadi gue 7 karena menurut gue ya ini bisa lebih bagus lah, bisa lebih bagus mungkin. eh Mungkin nggak terlalu komedi gitu, nggak tau lah, ada karena kayak beberapa kill di sini lumayan brutal juga gitu kan. Ya kalau dipikir-pikir juga lumayan dark juga gitu kan, kayak lu mau pacaran tapi di Valentine's Day terus ada ini pembunuh berantai yang literally nargetin pacaran gitu kan ya, pasangan pacaran gitu kan. I don't know. Tapi ya gue kayak I want more gitu kan. Cuman at the end of the day akhirnya gue enjoyed nonton ini film bagus, ini film bagus. Kalian harus coba nonton filmnya kalau kalian belum nonton film slasher baru ini. Jadi ya terima kasih udah menonton, ini juga udah lama juga reviewnya, dan semoga kalian suka dengan review ini. Kalau misalnya kalian suka, klik like, klik subscribe, klik notifikasi bell notifikasi, terus kasih tahu juga kalau kalian sudah nonton, apa menurut kalian tentang film ini. Dan ya sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, mungkin review ataupun lainnya. Bye bye.